Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, geger. Kapolri Jenderal Sigit mengundurkan diri. Dinilai tidak becus di dalam mengatasi masalah di kasus Bina Cirebon. Kristianto Yandoni yang merupakan penggiat media sosial dan juga ex-Wakapolri Ugroseno mendesak Kapolri Jenderal Sigit untuk dicopot secara tidak hormat bersamaan dengan Rudiana atau mengundurkan diri katanya. Karena dinilai tidak becus di dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum, apalagi di kasus Bina Cirebon ini. Wow, gila, ini sudah semakin memanas sepertinya ya guys ya. Oke guys, seperti biasa, setiap pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Kirim kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Kristianto Yandoni menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pengecut. Yang kedua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak tahu malu, tidak mampu tapi tidak mau mundur. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Kalau beliau punya hati, kalau beliau sayang terhadap rakyat kecil, ketika tidak mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil, mundur supaya orang lain bisa menindak kasus seperti gini, demi agar keadilan itu digenggam oleh rakyat kecil, kan begitu? Nyatanya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak hanya pengecut tetapi juga tidak tahu malu, tidak mampu tetapi kekeh, tetap eksis sebagai Kapolri. Kalau saya adalah Kapolri, saya akan legowo untuk mundur, beri kesempatan kepada sosok-sosok jenderal polisi lainnya yang lebih berani, yang lebih tegas, yang lebih punya nyali menghadang arus mafia hukum. Jadi keadilan bagi rakyat. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Ya karena Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak punya malu. Sampaikan kepada beliau, hormat Jenderal, mau tangkap saya, monggo Kristianto Yandoni menunggu ditangkap. Bila perlu sekaligus tembak mati saya. Matiku mulia. Menjadi pertanyaan buat Anda Bapak Kapolri, apakah matimu akan mulia ataukah matimu akan menjijikan di mata Tuhan Sang Pencipta karena membiarkan rakyat kecil merana dalam keputusasaan karena tidak dapat menggapai keadilan itu. Bahkan Ketua Polri Jenderal Listio Sigit juga terancam didesak mundur karena dinilai tidak mampu tangani kasus ini yang sudah 8 tahun lamanya. Terlebih menindaklanjuti keterlibatan Ibtu Rudiana, padahal jauh sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Listio Sigit agar mengusut tuntas kasus Vina ini secara transparan. Namun alhasil ia justru melindungi Ibtu Rudiana yang faktanya telah banyak melakukan pelanggaran etika profesi dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah harus dipenjara seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional mendesak agar Kapolri Listio Sigit mundur dari jabatannya. Pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara Sejati. Saya Dikayos Mangapul Sirait, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional yang berkantor di Kota Bekasi, Dewan Pimpinan Pusat, pemerhati penegakan hukum dan tata pidana. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Korandes Listio Sigit Prabowo, saya minta Bapak mengundurkan diri ya Pak, daripada tercoreng wajah kepolisian di era berakhirnya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang ke-7, di mana Pak Presiden yang memilih Bapak menjadi Kapolri. Saya tidak melihat Polri di bawah kepemimpinan Bapak itu mentereng. Dibandingkan dengan Pak Tito, Bapak itu jauh banget. Karena saya sudah menjadi aktivis sejak tahun 2001. Ya, sejak Bapak Iqbal AKP Kapolda Riau, saya sudah ada dalam urusan bolak-balik kantor polisi mengurusi perkara. Bapak Kapolri yang sekarang tidak seimbang dengan Kapolri pendahulunya. Nggak usahlah Pak Hugeng. Ya, dengan Pak Tito Bapak jauh beda.
penilaian kami sebagai masyarakat. Tercoreng wajah Polri Iya, ini. betul. Sejak zaman Verdi Sambo, Edi Minahasa, ya, kasus Pina, ya, adanya lagi, ya, pertanyaan besar bagi masyarakat, rakyat dan saya. Ada apa di 188? Mengkuntit. Jampitsus sedang makan di rumah makan Prancis. Ini dituntaskan dulu, Pak. Lebih baik Pak Listio mundur dari Kapolri sebelum berakhir, supaya terhormat Bapak. Dari sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah kepada Bapak, tetap saya katakan rapornya Pak Listio merah. Demikian dari saya, dari kantor relawan Prabowo Merah Putih, ya. Saya akan sampaikan terus ini. Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio tidak bertaring, dalam arti tidak bertaring, tidak seperti zamannya Pak Tito Karnavian. Mantap. Pak Tito keren banget itu. Oke. Ini Ya kan? teguran Dan yang keras jelas untuk pasti kan Jenderal Sigit dilindungi sama Allah Prabowo, Subhanahu ya. wa Ta'ala. Udah itu tugas polisi itu berat di situ memang saya lihat. Sebagai malaikat kalau di sini. Ya, mewakili di situ. Jadi jangan nggak bisa main-main. Nanti kalau dicabut tugasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas polisi hanya ngatur lalu lintas saja, nanti kan sayang, ya kan? Awal perkara Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy bebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Sekali lagi saya ngingetin sama Bu Elsa, ya, bahwa pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu aja, Bu. Iya, betul. Ini kalau dilihat dari tim mereka, ya, Rudiana ini pakai pengacara aja berapa ratus orang. Saya Hotman Paris, Rasman, Bu Elsa. Ya. Tidak perlu membela, tapi membela yang perlu, ya. Maknanya dari keterangannya Rudiana konferensi pers dengan Hotman Paris tanpa seizin Bu Elsa. Dari sejarahnya aja nggak mungkin akan bergabung Indra Sarif dengan Rasman dan Hotman Paris, sedangkan Rasman itu sebagai tersangka lapor Hotman Paris. Bu Elsa pernah bersoalan dengan Hotman Paris. Nah, jadi saya luruskan sedikit lah, ya. Kalau lawyer ini yang menolak PK, awalnya gini, awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy bebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Kalau bicara tentang visum, yang namanya lawyer tidak bisa menilai visum. Kami kemarin dengan persidangan sudah jelas, ya. Yang saya bicarakan ini bukan mengalihkan perkara dari pembunuhan dan pemerkosaan menuju ke kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bukan novum yang tidak ada ditemukan, tapi mereka tidak menggunakan laporan kecelakaan yang lalu yang sudah ada, yang dimana dokternya memberi keterangan tentang adanya kecelakaan. Ya, tinggal ketika diotopsi hanya ada 2 penambahan saja, bahwa 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma, itu pun tidak jelas. Iya. Nah, disinilah kita gali kemarin ketika hakim memanggil ke persidangan. Mulai dari luka, kenapa tidak berdarah di sini karena ada helm, kenapa ada pecah di belakang karena ada benturan yang begitu keras. Nah, apa bedanya kalau pukulan di pembunuhan dengan patah kemudian ada gesekan? Berarti kan ada, berarti secara logikanya itu memang itu kecelakaan. Nah, oleh karena itu menurut saya, ketika Rudi ditanya, Pak, kenapa Bapak waktu itu tidak melakukan penyelidikan nih? Itu jelas. Kenapa tidak melakukan surat tindak penyidikan menangkap? Dia tidak mengaku kalau memukul, menganiaya. Dasarnya apa? Hotman Paris yang nanya. Jawabnya, karena ada pengakuan Aib dan Dedi. Cuma itu. Hari ini, nih ada Pak Beni dengan Ibu Elsa Sarif. Ya. Anda kan semua senior. Kalau yakin itu pemerkosaan, kalau yakin itu pembunuhan, mana buktinya? Sebutkan alat bukti yang meyakinkan bahwa itu pembunuhan dan itu pemerkosaan. Sebutkan aja. Sebutkan. Kita bergantian dulu ya. Oke, mantap. Ini benar-benar luar biasa, ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Kristianto Yanhoni itu yang merupakan penggiat media sosial. Sepertinya beliau sangat geram sekali ya dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo ini. Tadi beliau menyampaikan dengan berapi-api bahwa dikatakannya kalau Kapolri Sigit ini
tidak becus dan tidak tahu malu katanya ya, harusnya mengundurkan diri karena setiap permasalahan tidak ada yang selesai, tidak ada yang beres begitu. Apalagi di kasus pindah ini ya guys ya, sudah 8 tahun nggak kelar-kelar, apalagi semenjak kembali boomingnya kasus pindah ini sudah hampir 4 bulan, 3 bulan berapa bulan ini ya, kalau ini 3 bulan lebih ya, belum jelas juga titik terangnya. Itu kenapa, kerja atau enggak sih, kan begitu. Sebagai seorang Kapolri, Pak Jenderal Sigit ini harusnya lebih keras lagi kepada bawahannya jika ingin menegakkan keadilan gitu ya, jika ingin dihormati oleh masyarakat. Nah ini kan enggak ya, enggak jelas begitu. Sementara Pak Rudiana itu dibiarkan berjuang sendiri begitu ya. Jika benar anak buahnya itu tidak bersalah, tolong diingatkan, tolong dibantu. Tapi kalau memang bersalah, ya benar-benar diproses begitu ya. Jangan seperti ini, nggak jelas, masyarakat kan menunggu gitu ya. Nah itu dia guys ya. Nah guys, bagi yang kalian ingin menyampaikan pendapatnya, tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.